Jadi tidak benar itu di dalam MTQ ini dilarang wanita yang bercadar untuk tampil. Tidak benar itu. Itu tidak benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kiranya berita tentang masalah penggunaan jilbab, Cadar. Sudah ngomong cadar Ya. di kegiatan Musabaqah Tilawatul Quran 37 Sumatera Utara di Gunung Tinggi. Dengan ini kami menjelaskan bahwa pengenaan atau penggunaan pemakaian jilbab atau cadar dalam kegiatan musabaqah itu bukan sesuatu yang haram. Itu dibenarkan. Hanya persoalannya selalu cadar itu disalahgunakan pemakaiannya. Artinya bahwa ada penggunaan cadar itu digunakan untuk mengelabui penampilan para peserta. Artinya bahwa orang yang tampil itu bisa saja terjadi penjokian, bukan dia sebenarnya yang seharusnya tampil, tapi bisa ditampilkan orang lain. Tidak bisa dilihat, dideteksi siapa yang tampil itu sesungguhnya. Maka penggunaan cadar, maka pelarangan untuk pemakaian cadar sebenarnya tidak ada. Boleh saja orang ketika tampil itu memakai cadar, tapi yang bersangkutan harus bersedia diperiksa dulu. Diperiksa oleh Dewan Hakim, dan dalam hal ini adalah tentu Dewan Hakim wanita yang akan memeriksa, dan dibuka akan disesuaikan wajahnya dengan foto yang ada di dalam file Dewan Hakim. Kalau memang dia yang bersangkutan itu adalah orang yang memang seharusnya tampil, maka setelah diperiksa dia boleh saja memakai atau menggunakan cadar. Jadi demikian juga terjadi kadang-kala cadar itu juga digunakan untuk menutupi peralatan teknologi sekarang ini, karena handphone itu ada yang ditempel atau dilengketkan di telinga kemudian ditutup dengan cadar, dan orang bisa memberikan masukan, memberitahu soal-soal yang ditanyakan oleh Dewan Hakim. Jadi penggunaan cadar itu bisa disalahgunakan oleh peserta, dan itu pernah terjadi. Oleh sebab itu Dewan Hakim dan LPTQ nanti disampaikan oleh Ketua LPTQ kemudian memutuskan bahwa orang yang menggunakan cadar itu harus diperiksa terlebih dahulu. Dia harus membuka cadarnya di tempat yang tertutup dan diperiksa diteliti oleh hakim yang tentunya dalam hal ini adalah hakim wanita, sehingga cadar itu tidak disalahgunakan penggunaannya. Ini sebenarnya yang benar. Nah, dengan itu kita mengklarifikasi bahwa dalam kegiatan Musabaqah Tilawatul Quran pengenaan atau pemakaian cadar sama sekali tidak dilarang, tetapi harus ada pemeriksaan terlebih dahulu bagi yang bersangkutan yang akan menggunakan cadar, supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi kami utarakan. Dan ini kira demikian keterangan dari kami para Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran ke-37 tingkat provinsi Sumatera Utara yang sedang berlangsung di Tebing Tinggi. Barangkali hanya ini nanti bisa ditambahkan oleh pengurus KPTQ Provinsi Sumatera Utara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekedar tambahan bahwa pada waktu perlombaan tafsir kemarin itu terjadi pendiskualifikasian terhadap peserta yang menggunakan cadar. Ini sebetulnya hanya sekedar miskomunikasi. Setelah kita mengetahui kejadian ini, maka kita turun
Maka kita adakan semacam penyempurnaan. LPTK Sumatera Utara menyampaikan kepada Majelis Hakim tafsir pada waktu itu bahwa LPTK Sumatera Utara menghalalkan dan membolehkan seorang peserta yang bercadar untuk tampil dengan menggunakan cadarnya dengan ketentuan seperti yang disampaikan tadi. Kita adakan pemeriksaan terlebih dahulu, yang memeriksanya Dewan Hakim Wanita di tempat yang tertutup. Setelah diperiksa silakan dia tampil dengan menggunakan cadar. Dan yang kemarin itu sebetulnya setelah kita klarifikasi dengan Majelis Hakim, maka peserta yang sudah tampil dari Labura kita ajak kembali untuk tampil kembali. Jadi sehingga sebetulnya dia masih diberikan kesempatan tampil kembali pada hari berikutnya. Dan ternyata masih banyak lagi peserta-peserta yang bercadar, tidak ada masalah. Mereka tampil dengan baik dengan menggunakan cadar, tetapi diperiksa tadi terlebih dahulu oleh Dewan Hakim Wanita atau Panitera Wanita. Jadi memang kita harapkan, artinya kawan-kawan kita, kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, tolong dicek langsung kepada kita bagaimana sebetulnya kebenarannya. Jadi kalau ada berita-berita yang aneh, berita-berita yang kurang memuaskan, tolonglah ditelepon saya umpamanya, apakah ini betul, bagaimana ceritanya, sehingga tidak berkembang seperti ini. Tapi tidak apa-apa, artinya dengan berkembangnya ini barangkali ya makin sadar kita bahwa cadar itu boleh digunakan. Jadi ini pada waktu tahun yang lalu kita mengadakan STK di sini, ini kejadian. Ada seorang peserta dari kabilah tertentu berkebetulan pada waktu dia bermusabaqah di kotanya atau di tingkat 2, dia membaca dengan lancar 20 juz putri, bacaannya lancar dan sebagainya, fasih dan sebagainya, sampai ke tebing. Ternyata soal-soal yang disampaikan kepadanya gagal, tidak ada yang bisa dilanjutkan. Lalu dipanggil oleh kafilahnya, kenapa ada begitu? Waktu di Medan, ya di Medan itu, waktu di Medan kamu lancar, di sini kok seperti ini. Dia mengakui bahwa yang tampil di Medan bukan saya Pak, tapi orang lain yang menggunakan cadar tadi. Nah itu dia. Maka memang untuk mengantisipasi hal seperti ini, kita adakanlah semacam, bukan regulasi namanya, semacam kebijakan-kebijakan yang saya kira dapat diterima semua orang. Kita jelaskan kepada mereka, cadarnya dibuka di tempat tertentu oleh Dewan Hakim tertentu yang perempuan atau wanita yang perempuan, disesuaikan tadi, ternyata sudah benar, silakan tampil dengan menggunakan cadar. Jadi tidak benar itu di dalam MTQ ini dilarang wanita yang bercadar untuk tampil, tidak benar itu. Itu tidak benar, ya. Jadi kita bolehkan dan kita halalkan. Jadi kita harapkan memang cadar ini jangan disalahgunakan. Kita mendukung cadar. Kita mendukung cadar, ya kita membolehkan mereka tampil, tapi jangan disalahgunakan. Jadi itulah barangkali sekedar klarifikasi ya. Jadi tidak ada masalah lagi sebetulnya. Banyak lagi bercadar yang tampil setelah itu, tidak ada masalah. Baik di tafsir maupun di golongan-golongan lain, mereka bercadar tapi tampil juga. Tidak ada yang melarang, memang itu kita bolehkan. Hanya itu sekedar miskomunikasi. Dan sudah kita luruskan sebetulnya di persoalan ya. Jadi tolonglah masyarakat Sumatera Utara, tidak ada di MTQ ini pelarangan bagi orang yang bercadar untuk tidak tampil. Tidak ada ya. Hanya sekedar miskomunikasi. Itu saja barangkali. Di nasional mereka ini dalam rakernas memang bahwa orang bercadar itu harus pada waktu tampil harus dibuka. Kenapa? Karena pada waktu membaca Al-Quran ini kadang-kadang harus nampak bibirnya. Coba Ustaz ya, bagaimana dia mengeluarkan huruf itu harus nampak bibirnya. Jadi kalau cadar ini digunakan pada waktu dia tampil, macam mana Dewan Hakim melihat bibirnya pada waktu mengeluarkan huruf itu dari mulutnya. Jadi memang begitulah dia ya kan, karena perlombaan seperti itu. Tapi berkebetulan ini berada di tafsir ya, tidak perlu melihat bibirnya pada waktu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ya. Jadi memang nasional sudah mereka terapkan itu. Setiap orang yang bercadar harus membuka cadar pada waktu tampil karena persoalan huruf kan begitu. Bagaimana Dewan Hakim melihat bibirnya itu, mulutnya ini mengeluarkan huruf-huruf itu. Jadi perlombaan di sini kan termasuk yang diperlombakan itu bagaimana huruf itu keluar dari mulutnya, bukan sekedar melaku.
bukan sekedar membaca, tetapi huruf itu harus kelihatan keluar dari mulutnya. Nah, itu di nasional ya, tapi ada kebijakan kita di Sumatera Utara tidak seperti itu. Kita bolehkan mereka tampil dengan ketentuan sebelum tampil kita periksa. Kita tunjuk orang memeriksa dia di tempat yang tertutup yang tidak dilihat oleh orang. Setelah jelas baru dia ditampil dengan percaya. Dan itu sudah disosialisasikan sebelumnya ya Pak? Sebetulnya sudah kita sosialisasikan, tapi berkebetulan majelis hakim kita ini kan berasal dari luar kota, ya. Jadi sekedar miskomunikasi, nggak ada persoalan. Tak ada kita larang orang bercadar tampil di MDM.